Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rinaldi. Saya dari Universitas Nasional. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem teknologi informasi dan sekitarnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pentingnya teknologi informasi dalam pembangunan sistem dan aplikasi yang sudah ada. Sistem informasi merupakan bagian penting dalam mengelola dan menjalankan semua kegiatan. Satu di antaranya adalah sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan untuk menangani masalah penjualan dan pembelian barang, dan pembuatan laporan maupun sistem penjualan dan pembeliannya. Jadi di sini sistem informasi ini sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis, terutama dalam untuk membuat laporan ataupun database dan lain-lain. Dan di sini ada manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakainya ataupun usernya, dan tanpa harus adanya perantara dari sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Jadi kita harus memanfaatkan sistem informasi ini secara kritis, jangan monoton, sehingga kita bisa memaksimalkan kualitas dari apa yang kita harapkan. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Sudah tidak dipungkiri lagi, sistem informasi ini sangat efektif dan juga efisien dalam kegiatan bisnis maupun informasi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Keenam, ada mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi barunya. Yang terakhir ada memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Di sini adalah tugasnya analis sistem atau penganalisa sistem, itu bagian untuk bertugas untuk mengembangkan dan memperbarui sistem yang sudah ada. Dia akan mengupgrade terus sistemnya sesempurna mungkin. Jadi saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang berkaitan dengan sistem informasi. Yaitu saya mengambil contoh adalah Mandiri Online atau mobile banking. Jadi Mandiri Online mobile banking ini adalah aplikasi perbankan online perpaduan dari internet dan mobile banking yang bisa diakses melalui mobile atau handphone kita. Lalu di sini adalah tampilan awal aplikasinya jika kita sudah mendownload. Sebelumnya kita harus mengaktifasi dulu. Sebaiknya mengaktifasi lewat kantor cabang dari Mandirinya. Setelah sudah aktivasi, kita tinggal masukkan user ID-nya dan juga password yang telah kita bikin. Atau yang lebih simpel lagi, kita menggunakan fitur ini atau fingerprint, lalu login. Setelah itu ini tampilan awal menunya. Di sini di Mandiri Online ini kita bisa melakukan transaksi online, transfer ke sesama bank maupun bank lainnya, membayar tagihan dan juga lain-lainnya, membeli produk dari e-commerce dan lain-lain, dan juga electronic cash, uang digital, dan juga electronic money atau e-money untuk kartu e-tol dan lain-lain.
Jadi hubungan kaitannya dengan sistem informasi ini sangat berhubungan karena melalui aplikasi ini memudahkan kita dalam proses transaksi maupun juga transfer dan juga pembayaran online. Tidak lagi menggunakan manual seperti harus ke ATM dulu lalu memasukkan kartu dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari suatu e-commerce dari mulai pendaftaran maupun sampai proses barang dikirim. Nah, saya mengambil contoh dari Lazada dan ini adalah websitenya, atau bisa juga melalui Lazada dari smartphone. Kita tinggal download dari App Store maupun Play Store. Jika sudah download, ini adalah tampilan awal. Jika kita belum memiliki akun dari Lazada tersebut, kita dianjurkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Tinggal kita masukkan nomor telepon, lalu nama lengkap, dan juga kata sandi untuk akunnya ini. Jika sudah, ataupun alternatif lain menggunakan email, Facebook, atau Google+. Lalu akan ada kode aktivasi. Jadi Lazada akan mengirimkan sebuah kode atau PIN khusus ke SMS kita. Lalu kita harus menulis kode verifikasi tersebut di aplikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke menu utama dari Lazada tersebut. Dan ini adalah tampilannya menu Lazada. Di sini di Lazada banyak sekali produk-produk yang kita mau atau kita ingin beli. Kita tinggal milih sesuai yang kita mau, atau kalau ingin memilih produk lebih spesifik, kita tinggal klik di kolom search, lalu tulis apa yang kita mau, tinggal ketik di sini. Dan misalnya saya mengambil contoh membeli produk masker, tinggal kita klik gambarnya, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tentang produknya, kualitas produk, maupun penjelasan kelebihan dari produk ini. Dan di bawahnya juga ada review dari pelanggan sebelumnya tentang produk ini yang mengulas tentang bahannya ini, tentang produk ini. Jadi untuk sebagai bahan pertimbangan kita untuk membeli produk ini. Jika kita ingin membeli satu produk saja, kita tinggal klik beli sekarang, ataupun kita ingin melihat-lihat barang yang lainnya atau membeli barang lainnya, kita tinggal klik tambah ke troli. Dan jika membeli sekarang, kita akan masuk dibawa ke tampilan seperti ini. Lalu kita disuruh menuliskan alamat lengkap kita dan juga nama lengkap. Lalu dan juga nomor telepon dan email. Jika sudah, kita suruh milih untuk jasa pengirimannya maupun waktunya. Ada yang dari standar maupun yang cepat, bisa sehari ataupun di hari yang sama, atau melalui ojol. Dan di sini adalah nominal ongkos pengiriman dan juga harga barangnya. Lalu buat pesanan. Dan lalu kita akan dibawa ke tampilan pembayaran. Di pembayaran kita banyak sekali metode pembayarannya, mulai dari bayar di tempat atau COD, dari transfer bank, transfer maupun dari minimarket seperti Alfa dan lain-lain, kartu kredit, bank transfer, dan e-wallet seperti kayak Dana yang sudah bekerja sama dengan Lazada. Lalu kita tinggal kita yang mau. Contohnya saya
saya menggunakan metode pembayaran dari Bank BCA. Dan di sini akan dikirim kode pembayarannya. Lalu kita tinggal ada dua cara. Kalau melalui ATM, bisa dari ATM langsung maupun dari internet banking. Kalau kita mempunyai internet banking jauh lebih mudah karena kita tinggal hanya dari handphone kita. Tinggal buka aplikasinya, lalu kita ke menu pembayaran, lalu masukkan kode tersebut nih yang sudah dikirim, lalu tinggal bayar dan sudah proses pembayaran selesai, langsung otomatis terverifikasi oleh pihak Lazadanya dan akan langsung diproses, mulai dari pengepakan barang maupun pengiriman kepada kita. Tinggal tunggu sampai di rumah dan ya. Lalu saya akan menjelaskan peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli e-commerce. Untuk mengetahui data pelanggan, maka setiap perusahaan e-commerce harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database tersendiri yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Database pelanggan biasanya berisikan semua nama pelanggan, alamat, riwayat transaksinya, dan bahkan data demografis dan psikografis seperti kegiatan, minat, dan pendapatannya. Jadi dengan kita mengumpulkan database pelanggan ini memiliki manfaatnya tersendiri. Yang pertama, ada petunjuk arah penjualan. Jadi kita tahu arah penjualan kita kemana dan sampai mana. Yang kedua, ada gambaran potensi pasar. Jadi melalui database pelanggan yang telah kita buat, kita dapat gambaran potensi pasar kita. Apakah kita sudah tepat menuju pangsa pasar yang kita capai atau kita inginkan, atau belum cukup. Yang ketiga, merekam customer blacklist. Ini untuk pelanggan yang kurang baik atau kurang disiplin. Contohnya ketika pelanggan yang dalam proses transaksinya itu susah ataupun ya terkendala. Jadi kita bisa blacklist atau menandai pelanggan tersebut untuk kemajuan dari e-commerce kita. Yang terakhir ada menganalisis penjualan. Jadi dari database pelanggan ini yang telah kita bikin, kita bisa menganalisis penjualan kita sudah sejauh mana dan sudah seberhasil mana kita. Lalu ada penjelasan tentang sistem penunjang keputusan dan yang berkaitan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Jadi pengertian sistem penunjang keputusan ini saya mengambil dari dua ahli tersebut. Yang pertama ada menurut Raymond McLeod Jr. mendefinisikan sistem pendukung keputusan ini merupakan suatu sistem informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua dari Mariam Alavi dan Albert Napier. Sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan ini adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data maupun informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan ini sangat berhubungan erat dengan manajemen sistem teknologi informasi. Karena sistem SPK ini adalah satu sistem yang membantu dalam sistem teknologi informasi yang berperan dalam membantu mengumpulkan data maupun informasi yang kita butuhkan. Jadi pada intinya sistem penunjang keputusan ini
Dan manajemen sistem teknologi informasi ini sangat erat kaitannya karena saling melengkapi. Terutama untuk SPK adalah untuk penunjang atau pendukung dari manajemen sistem informasi ini. Dan mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.